Kita pada hari ini mengenai Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Jadi kehadiran Baitul Mal itu sudah cukup lama. Bahkan sejak awal Islam itu sudah ada jejak-jejaknya ataukah dasarnya atau fondasinya. Jadi sejarah Baitul Mal itu sendiri di masa Rasul itu sudah mulai, tetapi belum sistematis, belum ada surat menyuratnya. Masih tidak ada juga kantornya. Tetapi Rasulullah itu mendirikan Baitul Mal untuk mengatur setiap harta benda kaum muslimin ya. Jadi sudah ada pengaturan benda kaum muslim waktu itu oleh Nabi, meskipun tidak secara resmi ada kantornya, juga tidak ada persuratan karena belum berkembang ya waktu itu. Nanti berkembangnya itu nanti setelah era Rasul masuk ke era Abu Bakar, itu sudah mulai agak resmi. Baik itu harta yang keluar maupun yang masuk di dalam kas negara itu juga diatur oleh Nabi. Bahkan Rasulullah itu sendiri menyerahkan segala urusan keuangan, uang negara itu pada lembaga keuangan itu sendiri. Jadi ada lembaga keuangan yang sudah dibuat oleh Nabi. Maka Rasulullah itu sangat pandai dalam berorganisasi dan administrasi. Itu sebabnya banyak peneliti-peneliti Barat menyayangkan ketika menjelang wafatnya Nabi tidak memberikan semacam amanah untuk melanjutkan perjuangannya, jadi tidak menunjuk salah satu di antara para sahabat itu. Maka peneliti Barat mengatakan bagaimana mungkin seorang Nabi, seorang Rasul yang sangat pandai beradministrasi, sangat pandai berorganisasi, tidak memberikan ultimatum atau tidak memberikan satu isyarat siapa generasi setelahnya yang akan melanjutkan perjuangannya. Tetapi analisa ini kemudian dijelaskan bahwa ternyata Nabi tidak menginginkan adanya sistem penunjukan dalam kepenerusan selanjutnya, tetapi diserahkan kepada seluruh umat untuk memilih ya. Jadi cikal bakal demokrasi juga sudah ada di situ, musyawarah, dan tidak ada sistem penunjukan ya. Maka Nabi menyerahkan urusan itu kepada masyarakat atau kepada kaum muslim ya. Itu salah satu kejeniusan Nabi dalam menegakkan Islam serta menegakkan sistem politiknya, sistem kenegaraan. Maka ketika Rasul itu memberikan sistem yang satu ya, penunjukan, maka itu akan bisa digunakan sebagai hujjah di periode setelahnya. Tapi Nabi tidak memberikan tulisan apapun atau penunjukan apapun, maka orang bisa menerka-nerka. Silakan mungkin Nabi itu memikirkan ya silakan mengatur negara, masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Ya, bayangkan kalau Nabi waktu itu menunjuk satu orang, ya mungkin sampai hari ini kita terus begitu sistem penunjukan. Ya. Nah, mungkin banyak dilema kalau dalam sistem itu yang digunakan. Nah, jadi di era Nabi memang itu sudah mulai berkembang sekali tentang kenegaraan. Mengapa? Karena dia mengadopsi juga ya kaum muslimin juga tentu belajar dari peradaban-peradaban besar sebelumnya ya. Jadi kita memahami bahwa ada kerajaan Romawi dulu pernah berkuasa, dan kerajaan-kerajaan yang sebelum era Islam itu sudah banyak ya. Jadi kaum muslimin banyak belajar juga bagaimana mengelola kenegaraan. Tetapi di masa cikal bakal BMT ini, di masa kehidupan Nabi Muhammad, itu sistem pengelolaannya masih sangat sederhana. Harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya. Jadi misalnya ada pengumpulan zakat ya, infak, sedekah misalnya. Itu belum diatur seperti nanti munculnya watamwil itu ya. Watamwil nanti bergerak pada dimensi profit. Jadi
ada perbendaharaan. Waktu itu mungkin kita bisa menyebutnya sebagai Baitul Mal, perbendaharaan harta ya. Bait artinya rumah, mal artinya harta. Jadi harta kekayaan negara yang masuk kas negara itu diatur, diolah, tapi langsung dibagikan kepada yang membutuhkan ya. Misalnya siapa saja yang punya persyaratan dalam menerima zakat kan begitu. Minimal ada 8 yang di dalam Islam. Ada yang mengatakan di masa Umar bin Khattab itu dikurangi ya. Meskipun di dalam Al-Qur'an itu mengatakan segini, tapi di masa pemerintahan Umar itu kan nanti kebijakannya berubah. Seperti menghapus pemberian zakat terhadap mu'allaf ya, mu'allaf orang yang baru masuk. Kan dalam Al-Qur'an itu salah satu hak yang berhak menerima zakat atau menerima infak itu adalah orang yang menyatakan diri masuk Islam tuh. Nah, kata Umar bin Khattab, tidak semua apa yang tertulis dalam kitab suci ini kita harus membaca secara tekstual itu. Kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang mesti ditafsir ulang. Nah, waktu mengapa ayat itu turun supaya memotivasi orang masuk Islam, tapi di masa pemerintah Umar dia mengatakan Islam hari ini sudah banyak sekali gitu. Maka ini tidak bisa lagi diperlakukan. Nah, itu salah satu kebijakan. Maka tradisi Umar nanti mengembangkan banyak persoalan-persoalan keagamaan dan kenegaraan. Tetapi di masa Nabi itu masih berupa BMT ya. Dan waktu itu tidak ada catatan-catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Pencatatan secara sistematis nanti di era Umar, bahkan pos ya, sejarah pos itu sendiri itu sudah ada di masa Umar ya. Surat menyurat itu ada pakai skop, pakai tanda tangan, itu sudah ada di masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam sejarah peradaban Islam ya. Bahkan Baitul Mal itu berkembang di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, itu pun juga hasil pemikiran dari Umar bin Khattab gitu ya. Nah, perbaikan pengelolaan Baitul Mal terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Nabi yang pertama atau khalifah pertama, menekankan pentingnya fungsi Baitul Mal ya. Kemudian sumber-sumbernya berasal dari zakat fitrah, wakaf jizyah, yaitu pembayaran dari non muslim untuk menjamin perlindungan hidupnya. Jadi ada pajak pada non muslim yang supaya dijamin perlindungan ya, dapat perlindungan keamanan. Kemudian ada haraj, yaitu pajak atas tanah atau hasil tanah ya, hasil bumi, ada pemasukan pada negara. Itu sudah ada diberlakukan di masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjalankan fungsi Baitul Mal secara lebih luas. Baitul Mal tidak semata difungsikan untuk menyalurkan harta, tapi juga menyimpan kekayaan negara. Jadi di situ tidak hanya di masa pemerintahan Abu Bakar itu tidak langsung dibagikan seperti di era Nabi, tetapi juga melalui perbendaharaan kas negara. Nah, itulah nanti cikal bakal munculnya Menteri Keuangan ya. Jadi Menteri Keuangan itu sudah ada di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan ada lembaga sendiri yang mengatur persoalan keuangan, itu sudah diatur ya, itu diserahkan sendiri. Di situ juga pertama kali ditetapkan gaji para pemimpin. Jadi gaji para penguasa, gaji para khalifah atau kayak pembantu-pembantu khalifah, menteri-menterinya, itu juga diatur di masa pemerintahan Abu Bakar. Tetapi itu juga usulan dari Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika Abu Bakar memikul sendiri barang dagangannya, karena kan Abu Bakar itu tradisi pedagang ya. Dia lahir dari di situ, tumbuh dan besar, memiliki harta kekayaan cukup banyak. Memang dia dari pebisnis tuh. Tetapi di saat dia menjadi khalifah, dia masih tetap memikul barang bawaannya itu untuk dijual ke pasar tuh. Enggak malu-malu ya. Jadi seorang presiden waktu itu, dia memposisikan dirinya selain presiden, dia juga punya profesi yaitu pebisnis. Maka tetap menjalankan bisnisnya dengan mengelola sendiri ya. Maksudnya dia tetap turun langsung ke pasar karena melihat keadaan pasar bagaimana. Kemudian berjumpa dengan Umar bin Khattab di tengah perjalanan.
Umar berkata, Anda mau kemana wahai khalifah? Maka Abu Bakar mengatakan, aku pasti mau ke pasar karena memang pekerjaanku adalah untuk sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Maka Umar mengatakan, bagaimana mungkin Anda melakukannya padahal Anda seorang pemimpin muslim? Gitu. Abu Bakar menjawab, lalu dari mana aku akan memberi nafkah keluargaku? Gitu. Jadi di masa Khalifahan Abu Bakar itu belum ada gaji seorang pemimpin ya. Dia betul-betul ikhlas itu memimpin itu. Mengapa? Karena secara finansial dia sudah selesai sebenarnya. Karena hampir sahabat Nabi kan dalam beberapa literatur hadis dikatakan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya itu pebisnis. Jadi Rasul itu mendidik para anggotanya, para pengikutnya, para penerusnya itu sebagai pebisnis, konglomerat. Jadi hanya satu orang yang berprofesi sebagai tadi ya, profesi sebagai petani, peternak begitu. Itu bisa dilihat dari segi perspektif ekonomi bahwa membangun Islam, membangun kekuatan politik itu perlu dengan dana. Jadi kekayaan Abu Bakar itu luar biasa tuh, kekayaan Umar, ya, kekayaan Utsman, kekayaan Ali itu lumayan. Tetapi kan di dalam sejarah Islam tidak ada para sahabat yang menikmati kekayaannya secara berlebihan. Kekayaannya itu prinsipnya itu dari Allah, maka akan kita kembalikan kepada Allah itu. Jadi nah kemudian disitulah kemudian Umar mengajak Abu Bakar pergi ke Abu Ubaidah, pengelola Baitul Mal atau pengelola kas negara waktu itu, supaya dia menetapkan sesuatu untuk para penguasa. Nah, disitulah cikal bakal munculnya penggajian terhadap pemimpin di saat pemerintahan Abu Bakar atas desakan dari Umar bin Khattab. Meskipun waktu itu ditantang oleh para sahabat bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan adanya penggajian, sistem penggajian pada khalifah, maka Umar mengatakan bahwa itu perlu, ya, itu sangat perlu supaya pemimpin kedepannya fokus, ya, fokus itu mengurusi masyarakat, fokus mengurusi negara, fokus mengurusi rakyat itu, karena secara finansial itu sudah dijamin. Maka sejak saat itulah seorang khalifah mendapat gaji yang hanya cukup untuk hanya sekedar hidup sederhana. Jadi tidak berpoya-poya, tidak ada terlalu banyak tunjangan, ya, hanya sekedar untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidupnya itu hanya sederhana, layaknya seperti masyarakat biasa. Ya, itu dalam tradisi pemimpin Islam. Ya. Tetapi di dalam sejarah ketika Abu Bakar sebelum meninggal dunia, justru ya berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan semua uang gajinya itu ke negara itu. Jadi bayangkan kebesaran hati dari Abu Bakar ya. Mungkin karena memang dia sudah punya harta juga ya, tidak terlalu rakus ya, ngapain. Kalau ada pemimpin misalnya, kalau saya nanti terpilih jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, saya akan menyerahkan semua gaji saya ke masyarakat, ke negara. Wah, itu kan luar biasa itu ya. Nah, tentu yang bisa mengatakan seperti itu kalau sudah merdeka secara finansial itu. Tapi kalau dia maju sebagai kandidat tanpa uang tapi dimodali oleh orang konglomerat atau orang tertentu, ya tidak mungkin mengatakan begitu. Nah, di dalam prinsip Islam itu kesejahteraan harus digarap lebih dahulu, kemudian kita mengurusi kenegaraan itu, kebangsaan. Supaya apa? Supaya nanti ketika memimpin tidak memfokuskan untuk mengutak-atik uang negara itu. Kalau bisa uang negara itu dikembalikan seperti Abu Bakar itu. Meskipun Umar mengatakan apa yang dilakukan Abu Bakar itu sangat memberatkan generasi setelahnya itu. Artinya tidak semua orang mampu berbesar hati seperti Abu Bakar itu, yang hanya fokus ikhlas menjalankan kenegaraan karena dia sudah merasa ada uangnya juga, sudah bisa hidup sederhana, ya sudah selesai. Akhirnya dikembalikanlah uang negara itu, semua gajinya sepanjang dia berkuasa, yaitu 6.000 dirham ya. Oke. Kemudian Umar mendoakan semoga Allah merahmati Abu Bakar, ya telah membuat orang setelahnya kepayahan. Maksudnya kearifan Abu Bakar telah membuat khalifah setelahnya itu merasa berat itu mengikuti prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, itu salah satu prinsip dasar yang pernah ditanamkan. Bukan berarti itu patokan yang absolut, tidak mesti ya. Tapi itu pernah dicontohkan oleh
khalifah setelah pengganti Rasul itu ya, Abu Bakar. Kemudian ketika Umar menjabat sebagai khalifah selanjutnya, kekayaan negara di Baitul Mal meningkat tajam ya. Karena ini setelah ini kan memang usulannya sebelumnya usulnya Umar, setelah itu dipilihlah oleh para sahabat Umar bin Khattab sebagai generasi pelanjut dari Abu Bakar. Nah, pada saat Umar itu memimpin, sangat berkembang pesat Baitul Mal waktu itu ya. Perbendaharaan kekayaan negara itu sangat meningkat pesat karena kecerdasan Umar dalam mengelolanya. Apalagi ketika ia berhasil menaklukkan Kisra Persia dan Kaisar Romawi ya. Jadi dua kerajaan besar ini ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu, maka harta kekayaan pun mengalir deras ke kota Madinah. Pada tahun 16 Hijriah Umar mendirikan kantor Baitul Mal di Madinah. Jadi situlah mulai pertama kali ada kantornya sendiri, Baitul Mal itu sendiri ya, atau kas negara atau keuangan ya. Waktu itu rumah harta. Pada tahun 16 Hijriah Umar mendirikan kantor ya, yang berkedudukan di Madinah. Kemudian dia mengangkat Abdullah bin Irkam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari sebagai wakilnya. Jadi sudah ditetapkan itu ada yang ketuanya, ada sekretarisnya ya, atau wakilnya. Dia juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah dan menganggarkan dana angkatan perang. Oke, itu juga dilakukan oleh masa pemerintahan Umar ya. Jadi mulai berkembang ya di masa pemerintahan Umar itu. Jadi itu cikal bakal sejarah dari Baitul Mal itu. Nanti watamwilnya itu ada tadi pertanyaan bagaimana BMT itu bisa mendapatkan dana ya. Itu bisa. Karena mengapa? Dana yang terhimpun itu ada namanya watamwil. Watamwil ini bergerak pada sektor profit itu ya, atau mencari keuntungan. Nah, misalnya Baitul Mal wa Tamwil itu merupakan lembaga keuangan mikro pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang bawah lah atau menengah ke bawah atau yang kecil berdasarkan syariat Islam. Dengan kehadiran Baitul Mal itu atau Tamwil itu di masyarakat, sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian itu dibantu. Misalnya ada petani yang membutuhkan dana tambahan untuk mengelola pertaniannya, misalnya ingin menyetok pupuk atau racun dan macam-macamnya, itu kan bisa meminjam dana di BMT. Nah, nanti mungkin ada perjanjiannya di situ. Sistemnya bagaimana? Sistem misalnya bagi hasil. Nah, itu kan dapat keuntungan dari BMT sendiri karena adanya tadi Watamwil yang bergerak ya pada situ. Kemudian dari sektor peternakan juga begitu, perdagangan. Misalnya ada orang yang ingin berdagang tapi nggak punya modal kecuali modal keberanian, ya, modal nekat. Nah, bisa diberikan pinjaman. Oke, nanti ketika berhasil kita bagi hasil, gitu kan. Jadi tidak terlalu memberatkan bunga seperti apa. Misalnya perjanjiannya itu bagi hasil. Ya, silakan kita memodali. Nah, di situ kan BMT berkembang di situ. Lama kelamaan uangnya BMT banyak, itu bisa makin banyak memberikan pinjaman atau kebantuan kepada masyarakat. Nah, jadi kehadirannya itu sangat-sangat penting sekali. Nah, lembaga keuangan Islam yang hadir ini atau BMT ini hadir di tengah-tengah carut marutnya perekonomian kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Jadi tidak jelas kita ini ekonomi ideologi apa, ya, coraknya apa. Yang jelas bahwa semakin kesini makin banyak pinjaman-pinjaman yang sangat menjerat rakyat itu. Apalagi pinjaman online itu ya. Kalau bisa jangan bersentuhan langsung dengan pinjaman online, karena itu sangat memberatkan. Satu hari terlambat itu Anda akan dikenakan satu denda yang sangat besar sekali, dan ancaman psikologis juga seringkali dilakukan itu. Kalau terlambat pembayaran, kadang-kadang disebar di media sosial, diedit gambarnya, videonya, fotonya, sesuatu yang tidak senonoh, ya. Bisa saja vulgar di situ atau kata lanjang, itu bisa untuk mendesak seseorang karena memang banyak yang memeras. Bayangkan Anda reputasi Anda dicemarkan itu kan. Orang bisa melihat itu udah macam-macam itu teror itu. Jadi pinjaman online hati-hati itu ya, seperti itu karena pasti akan diteror.
Nah, kalau bisa ya bersentuhan dengan lembaga keuangan syariah seperti tadi BMT, itu lebih baik gitu ya. Atau koperasi syariah. Nah, BMT menawarkan sistem baru, sistem yang bebas dari riba, bebas dari praktik ketidakadilan, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya konvensional, yang biasa tidak terlalu peduli tentang syariah, tidak terlalu peduli tentang kemanusiaan, apalagi menjaga nama baik orang tidak terlalu peduli karena dia bergerak pada keuntungan semata. Maka kehadiran BMT sangat diperlukan di tengah masyarakat, di tengah carut-marutnya perekonomian yang tidak jelas itu tadi ya, di tengah banyaknya lintah darat dan macam-macam yang bisa memeras masyarakat dan terjadinya ketidakadilan dan penindasan. Nah, inilah Islam hadir untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, itu kan prinsip awalnya. Termasuk zakat, wakaf, infak, sedekah itu diseluruhkan ke orang-orang yang membutuhkan supaya tidak mengalami ketertindasan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Maka BMT juga mengedepankan amanah dan juga mengembang misi sosial. Jadi memang BMT itu di sisi lain dia bergerak pada dimensi sosial, juga bergerak pada dimensi ekonomi, ya, keuntungan atau profit. BMT lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Gitu. Kalau bisa kaum fakir miskin juga dibela hak-haknya, bahkan kalau bisa dibantu untuk bangkit itu. Biasanya kan kaum fakir miskin karena yang pertama mungkin akses pengetahuan yang kurang gitu ya. Jadi dia terbatas pada pengetahuan, atau yang kedua dari segi fisik yang tidak normal gitu kan, atau yang ketiga fisik normal tetapi tidak punya kemampuan finansial untuk berkembang ya. Dia merasa sudah merasa nyaman hanya diberi terus, tapi BMT bisa hadir atau Watamwil itu tadi bisa bergerak pada pemberdayaan masyarakat lemah, misalnya memberikan modal terlebih dahulu, mensurvei kalau ini cocok dengan pertanian. Misalnya lembaga zakat yang berkumpul begitu banyak tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan. Ada namanya disebut sebagai zakat produktif. Misalnya di daerah Salatiga atau Ambarawa atau di daerah-daerah sekitarnya ada orang-orang yang kekurangan harta, masuk dalam kategori fakir dan miskin, tetapi fisiknya masih bagus, fisiknya masih kuat, itu bisa dimodalin. Kamu bisa nggak saya kasih satu pasang ekor kambing misalnya ya, atau domba atau sapi, nanti dikembangkan, nanti beternak, nanti beranak pinak gitu, kambingnya, dombanya, sapinya, nanti bagi hasil. Nah, itu bisa begitu. Jadi tanpa modal, dia cuma modal fisik ya, modal tenaga, pergi ngarit ya, ngambil rumput, si makan. Nah, selesai itu kan 1 tahun 2 tahun berkembang. Jadi yang fakir miskin itu bisa menjadi kaya raya itu ke depannya itu. Bisa dari sebelumnya diberi ya, dari pasif itu akhirnya menjadi aktif memberi. Maka itulah yang dicita-citakan Nabi, orang muslim itu lebih baik ketika dia tangan di atas daripada tangan di bawah gitu. Nah, itu salah satu kan dimensi perjuangan yang harus dilakukan oleh BMT. Begitu juga lembaga keislaman lainnya, bahwa Nabi itu menghendaki jangan terbiasa menjadi orang yang menerima gitu, meminta. Itu tangan yang dibawa. Ya, sebagaimana kritikan belakangan ini kan ada serangan fajar itu kan, setiap pemilu menjelang pemilu banyak masyarakat yang berharap menerima amplop itu kan. Nah, itu kan terlalu miskin, yang mental sekali itu ya, mentalnya miskin gitu. Nah Nabi itu melarang begitu. Mungkin itulah yang maksudnya orang muslim yang terbaik itu adalah orang muslim itu lebih baik ketika tangan yang di atas daripada tangan di bawah. Itu Nabi sudah mewanti-wanti itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menerima gitu. Itu kurang bagus, kurang etis itu. Mengapa? Karena kalau terus kita menerima, kita merasa direndahkan ya. Itu yang pertama. Kita merasa tidak terhormat gitu, karena kita hanya diberi terus. Maka usahakanlah memberi gitu ya. Nah, kalau tidak bisa memberi,
secara material kan bisa memberi yang lain, ada pengetahuan ya, ada tenaga, ada pikiran dan macam-macamnya. Nah, itulah yang di dalam Islam kita disebut sebagai kaum muslimin yang lebih unggul kalau kita mengikuti ya, prinsip-prinsipnya tadi. Tapi kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya ya kita tidak unggul. Kita hanya lemah di semua sektor. Itu yang menjadi tambahan saja pada kesempatan ini. Intinya bahwa Baitul Mal itu rumah harta atau pemberdayaan harta, bisa dari zakat dan macam-macamnya. Nah, nanti Bait At-Tamwilnya itu ataukah lembaga keuangan Islam yang formal ini orientasinya pada profitnya, keuntungan tuh. Nah, atau profit oriented ya, dia orientasinya profit atau keuntungan. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusinya pada anggota ataukah kepada masyarakat dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai dengan ketentuan syariah. Itu ya, silakan diatur sendiri. Jadi intinya BMT itu punya dua peran ganda ya, atau berperan ganda. Yang pertama bergerak pada dimensi sosial, menyalurkan bantuan, berbagai macam bantuan yang telah dikelola mulai dari zakat dan berbagai macam-macamnya, sedekah dan macamnya. Kemudian hasil zakat ini bisa dikelola dari Wat-Tamwilnya itu tadi dengan membantu berbagai macam usaha-usaha, baik itu usaha menengah maupun ke bawah, membantu orang-orang lemah. Kemudian dia bisa berkembang, diputar terus uang itu terus bertambah, jadi terus bertumbuh ya. Jadi memang sangat bagus karena bergerak pada dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Itu yang menjadi tambahan pada hari ini. Siap-siap presentasi.